Hidup kita dipenuhi oleh fase-fase transisi. Beberapa terasa seperti lompatan yang besar, sementara yang lain datang perlahan, diam-diam mengubah arah kita. Aku berdiri di sini hari ini sebagai seseorang yang baru saja melewati salah satu transisi paling penting dalam hidup aku. Halo, aku Sani. Hari ini akan sedikit membahas mengenai life transition phase yang aku jalani. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa seperti sedang berada di peron kereta, tapi nggak tahu kereta mana yang harus teman-teman naikin untuk bisa sampai ke tujuan yang teman-teman inginkan? Itu adalah perasaan aku pertama kali sampai ke Semarang. Rasanya cemas, takut, dan berbagai perasaan khawatir lainnya. Mungkin aku cerita sedikit mengenai latar belakang aku. Jadi dari SD sampai SMA, aku berada di sekolah yang sama. Dan itu ngebuat aku berada di zona nyaman yang cukup lama. Di pertemanan yang sama, rutinitas yang sama. Jadi, untuk pindah ke Semarang, ngerantau, dan belajar, itu merupakan tantangan besar untuk aku. Perasaannya pastinya senang bisa keterima, dan juga bisa bebas. Namun, kebebasan itu datang dengan tanggung jawab yang besar juga, dan overthinking lainnya. Jadi, aku mulai memikirkan budget yang aku harus keluarkan setiap bulan untuk bisa aku hidup dengan nyaman, dengan bulanan yang diberikan oleh orang tua aku. Terus selanjutnya makanan yang aku makan dari pagi, siang, dan sore, yang dulunya mungkin disiapkan, sekarang harus bisa mikir sendiri. Terus relationship aku mulai dari nol dengan teman-teman aku, mulai berkenalan, mulai mengerti yang lain. Dan yang terakhir adalah aku mulai memikirkan pekerjaan yang aku harus lakukan. Jadi aku mulai memikirkan apa organisasi yang aku harus organisasi yang harus aku masukin, apa lomba-lomba supaya bisa menunjang pekerjaan aku di setelah aku lulus. Jadi menurut buku Transition Making Sense of Life Changes dari William Bridge, jadi sebenarnya di sini mengajarkan strategi mengenai mengatasi rasa sakit, terus rasa kesusahan, dan rasa kebingungan yang kita jalanin saat melalui fase transisi ini. Di sini mengajarkan kita 3 tahap transisi. Yang pertama adalah ending. Jadi, kita harus mengakhiri dulu zona nyaman yang dulu kita lalui untuk bisa sampai di situ. Walaupun sulit melepaskan, tapi kita harus bisa meninggalkan zona nyaman itu. Yang kedua adalah neutral zone. Jadi, neutral zone merupakan masa ngambang, di mana setelah meninggalkan sesuatu, kita tuh belum benar-benar nyaman dengan situasi yang sekarang ini. Contohnya, aku pertama kali kesini, aku masih nggak nyaman pindah ke sini, namun aku dipaksa untuk tiap hari harus ada di sini. Dan yang ketiga adalah new beginning. Di fase ini, kita mulai merasa arah baru, identitas baru, komunitas yang baru, dan cocok dengan diri kita. Jadi, perasaan yang kita bisa rasain itu ada 4. Yaitu pertama kebingungan identitas, kedua kecemasan, yang ketiga kesedihan, dan perasaan kehilangan, dan yang keempat stagnasi. Jadi kebingungan identitas yang kita rasakan itu diakibatkan karena perubahan besar yang kita lakukan. Contohnya kayak lulus. Jadi kita bisa merasakan kehilangan jati diri kita. Mungkin yang dulu aku merasa diri aku seorang yang periang, terus bergaul dengan banyak orang. Sekarang awal-awal aku ke Semarang, aku nggak punya teman sama sekali. Aku jadi pendiam. Aku ngerasa nggak cocok sama orang lain. Lalu yang kedua adalah kecemasan atau biasanya kita sebut dengan overthinking. Nah, transisi ini bisa muncul karena ketidakpastian akan masa depan. Jadi tuntutan adaptasi terhadap hal baru itu ngebuat kita ngerasa cemas. Contohnya adalah gimana ya kalau kita salah langkah, gimana ya kalau misalnya nggak memenuhi ekspektasi sendiri, jadi kita tuh takut akan masa depan.
Yang ketiga adalah kesedihan dan perasaan kehilangan. Jadi, perasaan kehilangan ini atau yang lebih kita kenal dengan homesick itu akan muncul ketika kita meninggalkan zona nyaman kita yang dulu. Perasaan ini terjadi karena kita kehilangan fase yang lama. Jadi, memunculkan rasa sedih tersebut. Lalu yang terakhir adalah stagnasi. Jadi fase ini timbul karena kita kelelahan secara emosional, terus ada rasa kosong, dan ada rasa bingung arah. Nah, perasaan-perasaan yang kita alami, yang kita timbul ini merupakan quarter life crisis. Kita yang berada di umur 20-30 tahun ini sebenarnya adalah hal yang normal ketika kita menjalani transisi ini. Sama kayak misalnya kita dari anak-anak menuju pubertas awal. Nah, sebenarnya quarter life crisis ini bisa menjadi titik balik yang baik ketika kita bisa mengelola perasaan kita dengan baik. Kita bisa tahu kesempatan untuk tumbuh dan mengenal diri kita lebih dalam. Jadi sebenarnya ada dua faktor internal dan faktor eksternal yang bisa kita jalani untuk menghadapi quarter life crisis ini. Yang pertama adalah faktor internal. Kita harus melakukan self-talk positif. Jadi, self-talk positif ini kita selalu percaya terhadap diri sendiri dan menghindari narasi negatif yang ngebuat otak kita berpikir negatif tentang diri kita. Contohnya, kalau misalnya kita terus ngomong kalau diri kita nggak bisa, aku capek dan lain sebagainya, itu akan secara default otak kita berpikir kalau kita capek dan itu mengeluarkan energi negatif juga. Sedangkan kalau misalnya kita berkata ke diri kita sendiri kalau kita bisa, ini mudah, ini bisa dijalani dengan cepat, nah otak kita juga akan berpikir positif terhadap apa yang kita lewati. Yang kedua adalah kesabaran terhadap proses, dimana kita harus sadar kalau setiap orang butuh proses dalam bertumbuh. Lalu kita nggak boleh menghindari kita nggak boleh terburu-buru dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah optimisme yang realistis. Optimisme yang realistis ini kita harus menyeimbangkan antara harapan dan kenyataan. Jadi kita harus mengembangkan keyakinan bahwa masa depan itu lebih baik sambil realistis terhadap keadaan yang kita alami. Lalu yang keempat adalah self-agency. Jadi self-agency itu fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi ini terjadi ketika faktor eksternal kita belum memadai atau bisa kita bilang toksik. Nah, dari situ kita tuh nggak boleh berpikir negatif ke diri kita kalau misalnya ini semua salah kita, melainkan kita harus fokus ke diri kita untuk bisa jadi lebih baik. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Di faktor eksternal ini terdapat ada 4 juga. Yang pertama adalah lingkungan sosial yang positif. Mencari lingkungan sosial yang positif itu adalah hal yang sangat penting. Berada di sekitar orang-orang yang suportif, yang mau mendengarkan, yang gak akan menghakimi, itu adalah hal yang bisa mempengaruhi untuk kita keluar dari quarter life crisis ini. Terus yang kedua adalah melakukan aktivitas yang baik. Contohnya adalah menemukan komunitas yang sesuai dengan hobi teman-teman, lalu juga bisa melakukan volunteering, dan tentunya itu akan bermanfaat positif buat diri teman-teman. Terus yang ketiga adalah batasan sosial dan digital, dimana kita harus tahu membatasi akses dengan lingkungan-lingkungan yang memicu kita ke pembandingan diri. Jadi batasan sosial ini sangat penting. Lalu yang keempat adalah media atau konten yang membangun. Jadi untuk mencari media dan konten yang membangun ini seperti podcast, lalu video-video yang inspiratif, itu juga sangat penting untuk bisa teman-teman memahami hidup teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat bahwa karena kita gagal, kita jadi tahu arah yang lebih cocok untuk diri kita. Pada masa ini,
kita juga mulai mengenal siapa diri kita. Dan jadi, bila teman-teman merasa ada di fase quarter life crisis ini, teman-teman gak boleh membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Semua orang punya waktunya masing-masing. Gak perlu tergesa-gesa dan gak perlu merasa tertinggal. Tapi teman-teman harus menyiapkan diri teman-teman untuk bisa mengatasi masalah-masalah selanjutnya. Sekian, terima kasih.